Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Damara dengan NIM 1032318 kelas HTMB. Kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama itu adalah sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Materi yang kedua, hak asasi manusia dan keadilan gender. Dan yang terakhir, materi ketiga itu adalah negara, agama, dan hak asasi manusia. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertama. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang dicantumkan di sebuah Pancasila. Pancasila itu berprinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sih tantangan dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia? Itu adalah kurangnya partisipasi masyarakat Indonesia dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang HAM di Indonesia ini, karena masih banyak diskriminasi di luar sana, dan juga pemerintah tidak tinggal diam untuk HAM ini. Pemerintah telah membuat undang-undang hak asasi manusia untuk melindungi manusia-manusia di sana yang terkena diskriminasi. Namun Indonesia bisa menjadi negara yang baik dan besar itu harus ada partisipasi dan kesadaran masyarakat di luar sana untuk melindungi HAM. Dan juga HAM itu kurang dalam seperti keamanan hukum itu kurang mendukung adanya HAM. Dan yang materi yang kedua itu adalah hak asasi manusia dan keadilan gender. Nah, dua prinsip ini memiliki terkaitan yang sangat erat sekali. Kesetaraan gender itu adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk di luar sana. Tapi yang paling sering itu adalah perempuan, karena perempuan itu juga sering mendapatkan diskriminasi dalam pekerjaan dan dalam hal berbagai apapun itu, dan juga kekerasan seksual. Nah, kalau lelaki itu setahu saya sih juga dapat diskriminasi dan kekerasan, tetapi itu mungkin karena adanya, maaf ya, kurangnya kayak dalam hal fisik maupun harta, makanya tersebut itu mendapatkan diskriminasi dan kekerasan. Dunia itu emang kejam sih ya. Tantangan dan peluang dalam hak asasi manusia dan keadilan gender itu, tantangannya itu adalah sedikit masyarakat di luar sana yang tidak mengetahui apa ataupun tidak menghormati kesetaraan gender dan HAM, karena masih banyak kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan seksual terhadap perempuan, bahkan anak-anak juga ikut kena. Tetapi pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah membuat undang-undang penghapusan keluarga dalam rumah tangga yang disebut PKDRT. Nah, PKDRT ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kekerasan rumah tangga. Dan
yang dan juga apa sih itu, namun Indonesia bisa saja berubah. Itu pun tergantung masyarakat di luar sana supaya mengetahui pentingnya keadilan gender dan HAM. Nah, materi yang ketiga ini negara, agama, dan hak asasi manusia. Nah, negara dan agama ini dalam HAM ini benar-benar sangat kompleks sekali dan juga terkait erat. Agama itu bisa mengubah pandangan masyarakat di luar sana tentang HAM. Nah, itu pun tergantung ahli agamanya itu memberitahunya seperti apa. Karena di zaman sekarang kayak Habib gitu yang mengajarkan tentang HAM atau apa, tapi tidak sesuai, tidak benar-benar kayak melenceng begitu. Nah, agama juga bisa digunakan dalam politik untuk ya itu memberitahukan pada masyarakat pentingnya HAM, dan juga tergantung siapa yang memberitahu ya, apakah itu baik atau melenceng dari HAM tersebut. Nah, tantangan dan peluangnya itu apa sih? Nah, tantangannya itu adalah itu Habib yang melenceng dari penjelasan dari HAM tersebut, menyebabkan contohnya sih kayak si Habib itu yang mengata-ngatain penjual es teh dengan kasar di depan banyak orang, itu tidak ada HAM di situ, Mas. Kayak tidak ada kehormatan bagi seorang manusia. Nah, dan juga pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah membuat Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu bertujuan untuk mempromosikan tentang HAM tersebut pada masyarakat, dan juga membuat undang-undang hak asasi manusia dan agama itu supaya masyarakat bebas beragama, bebas berpendapat, dan bebas kehidupannya tanpa adanya suatu paksaan untuk dalam hal apapun itu. Namun Indonesia bisa berubah, tapi itu tergantung juga sama masyarakatnya sih ya, karena kesadaran masyarakat Indonesia dalam 3 materi ini cukup kurang ya, cukup kurang sekali. Karena masyarakat Indonesia itu meskipun dalam luar negeri katanya rakyat Indonesia itu ramah-ramah, tetapi tidak dalamnya itu maksudnya kayak kayak tidak sesuai gitu, tidak ramah gitu sama, kayak misal diskriminasi, mengata-ngatain orang ini jelek, cacat, ataupun miskin gitu. Jadi gimana ya cara itu, terus ini tergantung masyarakatnya juga, apakah ada sebuah kesadaran untuk berubah supaya lebih baik. Karena mau gimana negara mau berubah supaya HAM menjadi diutamakan, tetapi masyarakatnya masih tidak mau untuk mempelajari HAM ataupun kesetaraan gender. Nah, sekian, terima kasih. Saya Abdul Hafiz Damara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.